Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang di sini ya, itu sering memikirkan kamu. Bahkan kayak apa ya, begadang ya namanya. Dia sering begadang karena terlalu memikirkan kamu. Cuman ya, aku lihat memang menurut dia rasa rindu dia, rasa keingintahuan dia untuk tetap bersamamu lagi itu menurut dia kalau sekarang belum saatnya gitu ya, atau rasa keinginan dia untuk bersama kamu tuh belum saatnya kalau sekarang. Entah apa yang terjadi, nanti kita lihat ya apa yang terjadi, tapi yang pasti di sini dia sampai insomnia, nggak bisa dibilang insomnia ya, mungkin bisa jadi insomnia. Tapi yang pasti di sini kayak dia itu sering tidur terlalu larut malam karena sering memikirkan kamu. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa ya. Oke, ternyata kamu dengan orang ini tuh sudah berpisah ya. Mungkin kamu memang sudah cut off dia, entah memang sudah memblokirnya, atau memang ya sudah tidak mau berurusan lagi dengan dia. Kamu mungkin sudah menghilang ya dari hidup dia, atau kamu sudah menunjukkan sikap penolakan terhadap dia seperti itu. Intinya kamu dengan dia saat ini sudah silent treatment, udah dingin-dinginan nih, udah saling diem-dieman nih ya. Terus itu juga sudah menghentikan pola atau situasi yang mungkin sering kali terulang atau berulang kali terjadi gitu ya. Jadi misalkan nih, karena di sini aku lihat juga ada girl with snake ya, with a snake. Jadi mungkin dia sempat menghadirkan wanita lain atau pria lain. Terus kamu maafin, kamu terima lagi, selingkuh lagi, gitu-gitu aja terus ya. Kamu maafin, terima lagi, selingkuh lagi, gitu-gitu terus. Sehingga aku lihat di sini nampaknya memang situasi ini sudah di cut off. Ya. Pola yang selalu berulang terjadi di antara kamu dengan dia sepertinya sudah diberhentikan atau dihentikan. Kamu sudah tidak mau lagi menjadi korban perselingkuhan dia, ya kan? Entah di sini kamu selingkuhannya, entah kamu di sini pasangannya. Yang pasti di sini dia sempat berselingkuh, menghadirkan wanita atau pria lain, dan kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia. Mau maafin lagi, ala bodoh amat, aku nggak mau kembali lagi bodoh amat, aku tidak mau. Nah, itu yang aku lihat dari sini, dari bacaan kartunya ya. Kamu sepertinya sudah benar-benar tidak mau lagi berurusan dengan dia, tidak mau lagi ikut campur ke dalam drama dan polanya tindakan dia seperti itu ya. Jadi makanya di sini aku lihat kamu sudah cuek, kamu sudah dingin terhadap dia, kamu sudah tidak peduli ya, seperti itu. Memang orangnya banyak pilihan ternyata, key on the ring ya, bahkan mungkin dia itu pernah one night stand ya, dengan entah ini dengan kamu atau dengan yang lainnya. Atau bisa jadi juga mungkin karena dia ini banyak pilihan, banyaknya orang-orang itu ya udah pernah dia coba ya, udah pernah dia coba satu-satu one night stand dengan mereka semua gitu. Jadi dia tahu bahwa banyak orang yang mungkin tertarik sama dia, ya udah dia coba satu-satu untuk melakukan one night stand dengan mereka semua gitu ya. Jadi ini adalah orangnya. Kemudian orangnya itu ternyata poker face, jadi selalu menunjukkan raut wajah atau sikap, perilaku, tindakan yang tidak sesuai dengan perasaannya. Jadi dia kayak berpura-pura. Sebenarnya misalkan nih, sebenarnya dia sayang sama kamu, dia cinta kamu, tapi
dia selalu menunjukkan wajah yang dingin, cuek, tidak peduli, sok cool, sok tidak butuh gitu kan ya. Jadi sok tidak butuh gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ya, dia mengambil suatu resiko ya untuk sok dingin, sok cuek, sok tidak peduli selama ini sama kamu, dan ya resikonya adalah ya kehilangan kamu gitu, karena kamu merasa seperti tidak dihargai, tidak dibutuhkan, tidak diinginkan gitu ya. Jadi resikonya sekarang adalah dia kehilangan kamu. Kenapa kamu pergi dari dia? Karena menurutmu ini keputusan yang sehat bagimu. Kamu ingin waras, kamu ingin sehat, kamu ingin bahagia. Makanya di sini kamu memilih untuk lebih baik mencintai diri sendiri daripada menghabiskan waktu, tenaga, effort untuk mencintai dia gitu. Jadi sekarang kamu justru malah lebih self love dirimu, self care dirimu, ya kan? Membuat dirimu bahagia, mencintai dirimu, mencintai kehidupanmu, mencintai masa depanmu. Seperti itu. Ya, jadi karena kamu selama ini merasa ya buat apa hanya dimanfaatkan, buat apa hanya dipermainkan gitu kan? Hanya sebagai pelabuhan ketika dia lagi patah hati, ketika dia lagi sendirian, ketika dia lagi kesepian. Jadi buat apa gitu. Jadi kamu pun terluka dan mulai waras gitu ya. Mending bahagiain diri sendiri. Lebih enak sendiri bahagiain diri sendiri daripada bersusah payah membahagiakan orang lain yang diusahakan justru malah nggak tahu diri gitu, ya kan? Dan aku melihat sekarang tuh kamu benar-benar pengen berkembang, kamu itu pengen bertumbuh ya, kamu ingin menyembuhkan luka batinmu, melepaskan masa lalu, terus itu memulai awalan hidup baru ya. Pokoknya aku lihat di sini kamu bertumbuh secara bertahap untuk masa depanmu, untuk kehidupanmu ke depannya gimana. Kamu mungkin mulai merencanakan taktik, rencana untuk kedepannya hidupmu bahagia, sukses ya kan. Ya intinya seperti itu. Aku lihat di sini kamu sudah memandang masa depan, kamu sudah memandang kehidupanmu lebih berarti, lebih berharga, terus juga menyembuhkan patah hatimu ya, rasa sakit di hatimu, terus juga melepaskan masa lalu yang mungkin menurutmu nggak asik untuk disimpan gitu ya. Okay, 4 of Wands. Nampaknya sekarang nih ya, aku ngelihat kayak ketika kalian sudah berpisah ya, sudah tidak bersama dia, baru sadar ternyata kamu adalah rumah baginya. Ternyata kamulah orang yang mampu memberikan rasa nyaman, rasa bahagia, rasa dilindungi, ya seperti kita ada di rumah. Nyaman, tenang, terlindungi, hangat, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi dia ngerasa bahwa kamulah ternyata yang selama ini memberikan dia kehangatan, memberikan dia perhatian, menjaga dia, melindungi dia, memperhatikan dia, memberikan kasih sayang yang seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk reuni lagi sama kamu. Dia ingin bertemu lagi sama kamu, bahkan ingin kembali stabil dengan kamu, merasakan kembali apa yang dulu pernah dia rasakan bersama kamu ya, apa yang pernah dia miliki yaitu kamu, dia tuh pengen ngerasain lagi. Bahkan aku lihat kayak dia kayak mau ngajak kamu melakukan perayaan, entah apa ini, entah perayaan ulang tahunmu kah, ulang tahun dia kah, atau merayakan apa, sesuatu gitu ya, pengen sama-sama merayakan sesuatu. Terus juga mau sama-sama ya bekerja sama untuk hubungan seperti itu ya. Aku lihat di sini dia juga pengen adanya hubungan yang sukses, bahkan adanya
pengen adanya suatu pernikahan dengan kamu, ya. Aku melihat di sini ya, sekarang memang kamu itu sudah menghargai dirimu sendiri, sudah merasa bangga pada dirimu sendiri, sudah benar-benar sekarang tuh lebih lebih merangkul keluarga ya, fokusnya di keluarga aja. Terus itu ya nyaman, tentram, aman di tempatmu sekarang ya. Jadi kamu kayak tidak mau berpindah-pindah tempat. Aku lihat di sini kayaknya kamu memang sudah ada di zona nyaman ya. Ya mungkin tinggal ya di tempat yang sekarang, bekerja di tempat yang pekerjaan sekarang seperti itu ya. Dan dia merasa terkejut loh. Dia merasa terkejut karena gini, ketika kamu sekarang berpisah dengan dia, kok kamu lebih nyaman, kok kamu lebih bahagia, sehingga ini yang mengejutkan dia, kok kamu kayak nggak seperti dulu ya, dulu waktu dia ninggalin kamu atau ngilang gitu aja ya, kamu itu kayak gupek gitu nyariin dia, minta-minta maaf, mohon-mohon dia agar kembali sama kamu, kok sekarang enggak gitu, justru malah sekarang kamu kayak ada di zona nyaman, ternyamanmu bahkan, ya, ada di zona nyamanmu, ada di zona bahagiamu seperti itu. Itu yang membuat dia sekarang, loh, kok kamu enak sekarang gitu loh. Maksudnya lebih nyaman gitu, lebih enak gitu hidupnya. Ya, jadi seperti itu kalau aku lihat. Dan kemungkinan ini orang mungkin akan datang di masa-masa saat kamu memiliki suatu acara. Entah itu ulang tahunmu, hari wisudamu, atau apa ya, aku lihat di sini kayak hari-hari perayaan, atau memang sedari dulu dia ini kalau dateng tuh pas hari-hari perayaan, entah lebaran, Natal gitu ya, tiba-tiba dia telepon kamu, tiba-tiba dia datang ke rumahmu atau gimana ya, dia kalau datang tuh pas di hari-hari perayaan gitu, kalau abis bertengkar atau abis berpisah dengan kamu tuh ya, gitu orangnya ya. Terus itu ya pengen kumpul-kumpul, pengen senang-senang sama kamu, pengen reuni lagi sama kamu, seperti itu. Orang yang suka memaksa, orang yang dominan ya, dia ini orang yang suka memaksa, orangnya dominan, sombong, suka mengontrol, manipulatif, kasar, pengganggu, diktator. Kok paket lengkap dia ini ya, tirani, kasar, impulsif pula ya kan, kejam, nggak bisa diandalkan pula ya kan, mudah berubah-ubah, orangnya pelin-pelan, gampang mengingkari janji, gampang tergoda dan suka menggoda. Nah itu ya, makanya di sini dia banyak pilihan, banyak wanita atau pria di luar sana yang bersama dia gitu ya. Pokoknya dia ini orang yang bisa dibilang tuh suka memberi contoh yang buruk gitu loh ya. Orangnya nggak bisa diandalkan, nggak bisa diandelin aku lihat di sini. Terus juga sebenarnya orangnya karismatik, ya. Orangnya ya mungkin karena orangnya karismatik ya. Ada sisi dimana dia ini menarik gitu loh di mata orang-orang kayak gitu. Cuman ya itu orangnya terlalu sombong ya. Mungkin karena dia ngerasa dia ini menarik gitu ya. Jadi orangnya sombong, ya. Sehingga kalau mau menjalani hidup bersama dia itu kayak, oh my god gitu, kayak sulit gitu mengimbangi kesombongannya. Jadi kalau menghabiskan setiap waktu bersama dia itu jadi kehidupan kita jadinya masam, jadi kayak sulit, menyedihkan, kayak tersiksa, tercekik. Nah seperti itu ya, maaf ya kalau lebay aku ngomongnya, tapi intinya kayak gitu deh, kayak sakit gitu ya, terlalu sombong orangnya. Terus juga orangnya kan suka mengendalikan ya, apa-apa itu maunya sesuai dengan maunya dia gitu kan, kamu harus nurutin maunya dia. Orangnya manipulatif juga ya. Pokoknya apapun di kehidupanmu, dalam setiap posisi kehidupanmu, semuanya harus dikontrol, harus sesuai dengan keinginannya dia gitu ya. Terus juga orangnya agresif. Terus itu juga aku melihat di sini dia ini nampaknya stresor ya bagi kamu. Ya, dia adalah orang yang membuat kamu stres. Ya, itu stresor ya. Terus juga aku lihat di sini mungkin kamu juga kalau ngomong kasar ya. Bisa jadi
kamu tuh kalau ngomong juga mungkin ceplas-ceplos, kasar gitu juga. Sehingga dia juga ngerasa gampang emosian sih sama kamu gitu ya. Kalau misalkan kamu bukan orang yang kasar, kalau ngomong mungkin dia, jadi kamu sering emosian sama dia gitu. Ya, silakan disituasikan aja. Terus kadang kata-kata yang kamu lontarkan itu suka nyinggung dia, suka ya akhirnya mengganggu pikiran dia lah, mengganggu dia kayak gitu. Sehingganya sering terjadi ketegangan di antara kalian ya, sering terjadi masalah hampir setiap hari, ada masalah di antara kalian karena ya di sini mungkin kamu orangnya keras ya, di satu sisi dia juga orangnya itu kan dominan gitu. Jadi yaudah menegang terus setiap harinya, ada aja masalahnya kayak gitu. Oke. Aku melihat ya, siapa ini yang merasa kayak udah putus asa. Bisa jadi mungkin kamu sudah putus asa ya selama ini untuk dia. Kamu kayak udah nggak tahu deh cara agar dia itu jangan selingkuh lagi, cara dia itu agar kasar tuh kamu udah nggak tahu lagi. Kamu sehingga udah putus asa untuk bisa membuat dia itu jadi orang yang baik-baik gitulah, susah gitu. Jadi kamu kayaknya udah putus asa untuk memperjuangkan dia atau membuat dia itu beriringan gitu loh, menjalani hubungan dengan kamu itu kayak kamu udah putus asa. Makanya di sini kamu memilih untuk udah deh berpisah aja. Terus juga aku lihat memang orangnya itu gampang putus asa. Dia ini orangnya itu gampang putus asa, kayak kayak ngikutin alur aja. Kalau misalkan ada sesuatu dalam hidup dia nggak berhasil, ya udah dia terima gitu, nggak dia perjuangkan gitu ya. Terus juga orangnya gampang berfokus pada hal-hal negatif, kurang adanya keyakinan, kurang terinspirasi, kurang ide-ide gitu ya. Terus juga orangnya kurang kreativitas, ya kurang kreatif orangnya. Orangnya ngebosenin, orangnya monoton, kayak flat gitu deh ya. Kayak orang itu kayak bukan engge-engge, tapi kayak nggak bisa berbaur atau nggak bisa mencairkan suasana kayak gitu, monoton deh intinya ya. Dan aku melihat dia nih sekarang udah ngerasa bahwa dia itu sudah kehilangan kepercayaan dari kamu. Kayaknya kamu itu udah bener-bener udah nggak percaya lagi sama dia, sehingga aku lihat di sini kamu kayak udah bener-bener berpikir atau punya perspektif bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan, itu semuanya bukan hal-hal yang baik gitu ya. Jadi kamu itu sudah mengabaikan hal-hal positif yang dia lakukan atau yang akan dia lakukan terhadap kamu. Misalkan dia ngomong nih, maafin aku, itu kamu udah nggak percaya gitu, bahwa dia benar-benar meminta maaf atau aku akan berubah, itu kamu udah nggak percaya gitu. Ya, apapun omongan dia, apapun tindakan dia itu kamu udah nggak percaya gitu. Jadi sekarang perspektif kamu ya itu adalah selalu mengabaikan hal-hal positif yang mau dia lakukan. Itu perspektif kamu. Wah, bohong, semuanya itu bohong. Nah gitu. Gimana ya aku ngomongnya? Ya pokoknya intinya kamu udah nggak percaya. Apapun hal-hal positif yang mau dia lakukan atau yang dia lakukan itu udah bullshit, dah kayak gitu. Ya udah nggak percaya aku gitu. Ya mungkin karena itu tadi ya, ada pola yang selalu berulang dan kamu selalu percaya. Misalkan dia minta maaf, kamu percaya, kamu maafin, kamu terima lagi, tanya selingkuh lagi gitu, berulang kali begitu-gitu terus. Ya jadi sekarang tuh kayak apapun hal-hal positif yang dia lakukan itu kamu udah nggak percaya gitu. Alah bullshit, nah gitu ya. Dan aku lihat memang sekarang kamu sudah kehilangan gairahmu terhadap dia. Kamu merasa dia ini udah basi gitu. Kamu udah ngerasa dia ini ngebosenin, udahlah apalah bodo amat gitu. Dulu tuh kamu bucinnya tuh gila-gilaan aku lihat di sini. Tapi sekarang tuh kayak kebucinan kamu itu udah nggak ada gitu. Ya mungkin masih sedikit-sedikit tapi kayak nggak seperti dulu lah ya. Kalau dulu mah dia nggak ada kabar dikit aja kamu udah gupek nyariin dia. Sekarang tuh mau ada kabar mau nggak ada kabar bodo amat. Mau dia ada pasangan atau enggak bodo amat. Mau dia selingkuhin kamu bodo amat. Nah kayak gitu ya. Jadi sehingganya aku lihat di sini percikan cintamu, percikan gairahmu itu sudah tidak ada lagi untuk dia. Terus itu juga
akhirnya dia sadar ya, setelah dia berpisah dengan kamu, terus dia ngeliat kamu sekarang seperti ini, ya dia akhirnya menyadari bahwa kalau misalkan dia ingin memperbaiki masalah dengan kamu, memperbaiki hubungan dengan kamu, maka dia harus bisa memperbaiki masalah yang ada. Dan kalau misalkan dia ingin melanjutkan hubungan dengan kamu, berarti dia harus bisa menyembuhkan luka yang sempat dia berikan ke kamu. Menghilangkan karma-karma buruk dalam hubungan kalian, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini, bagi kalian yang saat ini masih melajang, itu kayak udah nggak percaya diri lagi untuk bisa bertemu dengan seseorang yang benar-benar bagus gitu untuk kalian gitu. Kayak kalian tuh aduh kayaknya udah nggak ada deh laki-laki atau perempuan yang memang bener gitu loh kelakuannya, ya sifatnya baik, itu tuh kayak udah nggak percaya lagi. Itu yang aku lihat sekarang dari sisimu, sehingga aku lihat memang saat ini kamu ngerasa kesepian gitu. Tapi ya itu karena perspektif kamu sekarang udah gitu, kayaknya udah nggak ada deh wanita atau pria di luar sana yang baik, yang sopan, yang lurus-lurus aja jalan hidupnya gitu, kayaknya udah nggak ada deh. Nah kayak gitu ya, kamu udah sampai overthinking segitunya, negative thinking segitunya gitu. Saking kamu itu udah dibohongin terus, berulang kali dipermainkan terus, sakit hati terus sama dia. Jadi kayak ada timbul trauma dan akhirnya ya timbullah perspektif seperti itu di pikiranmu. Jadi kamu merasa bahwa kayak mungkin kamu percaya bahwa orang yang tepat itu tidak akan pernah datang ke kehidupanmu. Kayak siapapun deh, bahkan ya ada mungkin orang-orang baru yang mulai ngedatengin kamu, ngedeketin kamu, itu kayak udah kamu cuekin karena ya udah di otak kamu punya perspektif seperti itu. Alah nih orang paling juga nanti awal-awalnya aja manis, habis itu juga udah kayak yang kemarin-kemarin tuh bohong, cuman manfaatin, ya taunya ada selingkuhan, ada yang lain, nah kayak gitu ya. Oke, aku melihat di sini salah satu di antara kalian sepertinya ada yang menolak perubahan. Perubahan ini tentang pengakhiran hubungan gitu. Jadi gini, kalau misalkan di sini memang kamulah yang sudah mantep yakin berpisah, nggak mau lagi berurusan dengan dia, kemungkinan dia yang sepertinya masih kayak nggak, oke, suatu hari nanti gue pasti datang dan kamu pasti nerima. Nah, dia berarti yang menolak gitu ya, menolak perubahan. Jadi kan dulu kamu yang bucin banget kan. Jadi dia menganggap bahwa mungkin yang situasi seperti ini berpisah, tapi dulu-dulu itu pasti diterima lagi sama kamu gitu kan. Sehingga dia menganggap bahwa sekarang kamu mungkin lagi marah aja sih. Ya kan? Iya sih, aku kan kemarin selingkuhin kamu. Jadi pasti kamu marah. Ya udah deh, kalau gitu kamu marah aja dulu, kita berpisah aja dulu gitu. Tapi suatu saat nanti gue pasti datang lagi. Nah, kayak gitu dan kamu pasti akan terima lagi. Alah, sudah santai aja gitu. Ya. Jadi ada seseorang di sini atau si dia ini itu kayak menolak perubahan yang terjadi. Kalau kamu tuh memang benar-benar ingin mengakhiri. Nah, sedangkan dia berpikir bahwa alah, ya kayak kemarin-kemarin lah kamu marah karena aku selingkuhin gitu. Jadi ya udah, kita berpisah aja dulu, nanti beberapa bulan atau ya mentok-mentok setahun kali ya gitu. Nanti gue datang lagi juga lu terima lagi gitu. Ya kan? Jadi konteksnya di sini dia berpikir bahwa hubungan ini belum berakhir gitu ya. Padahal sebenarnya ya dia tahu hubungan ini tuh sudah berakhir gitu loh ya, tapi dia menunda untuk mengakhirinya atau menunda di pikiran dia bahwa ini tuh udah berakhir gitu. Karena gini, dia takut, dia khawatir kalau misalkan dia berperspektif juga mengakhiri hubungan ini, nanti suatu saat dia akan menderita, akan ada penyesalan yang ditimbulkan gitu. Makanya dia berperspektif seperti itu ya. Jadi makanya saat ini ketika kamu meninggalkan dia ya udah kayak tenang-tenang aja, kayak fine-fine aja gitu. Karena dia berpikir seperti itu. Suatu saat nanti entah kapan lah, pokoknya gue datang pasti lu terima lagi gitu. Ya. Jadi dia beranggapan bahwa lukanya kamu itu hanya butuh waktu aja untuk disembuhin. Kalau kamu udah lupa dengan luka itu, dia datang lagi, itu bakalan kamu terima lagi kok dianya. Nah gitu, dia berpikir seperti itu. Padahal kalau ini tuh diandaikan seperti gelas yang sudah retak atau bahkan sudah pecah ya.
Dan dia beranggapan hanya butuh waktu aja kamu menyusun kembali pecahan-pecahan kaca gelas itu, kamu lem. Nanti kalau itu sudah utuh, sudah berbentuk gelas, walaupun bentuknya sudah dilem-lem, dia datang kamu akan terima lagi, sehingga kaca itu gelas itu bakalan tetap utuh, dan dia akan memberikan cerita lagi. Nah, ceritanya itu misalkan air ya, air yang dia torehkan lagi, dia masukkan lagi ke gelas kamu. Nah, itu pasti bisa kok. Dia beranggapan seperti itu. Ya, pasti bisa tertampung kok cerita-cerita itu lagi gitu. Maksudnya yang akan dia berikan ya. Tapi dia nggak tahu gelas yang sudah pecah mau dilem pakai apapun pasti airnya akan bocor juga kan. Bahkan ya karena itu air yang dimasukkan, otomatis lemnya juga akan basah. Seiring berjalannya waktu juga akan tetap keluar juga tuh cerita itu, bakalan akan menyakiti lagi. Jadi dia beranggapan sesuatu yang sudah hancur itu bisa dia tetap pertahankan, tapi memang butuh waktu. Seiring berjalannya waktu, luka itu harus ditutupi dulu gitu. Ya, dengan cara apa ditutupinya? Entah, pokoknya seiring berjalan waktu aja. Dia tidak memperbaiki masalah itu atau luka yang kamu alami gitu, enggak. Ya, hanya kayak menyerahkan pada waktu gitu doang. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kalau udah ada the tower ya, itu memang hubungan tidak patutnya untuk diperbaiki ya, tidak harusnya dicoba untuk memulihkan hubungan itu ya. Mau gimana pun ya memang harus berubah situasinya, hubungan ini memang harus berubah gitu ya, karena hubungan ini memang sudah tidak bisa lagi dikembalikan ya, karena kalau tetap bersama juga tetap nyakitin gitu ya. Jadi memang harus berubah situasinya ya, yang berubah. Jadi kamu dengan dia itu udah nggak sepatutnya untuk bersama gitu. Tuh, apalagi di sini Eight of Wands-nya reverse ya kan. Orangnya nggak gesit emang, orangnya lemot, orangnya lambat, bukan lemot sih, lambat lebih tepatnya. Dalam bertindak, dalam mengambil kesempatan tuh orangnya lambat gitu. Ya. Terus itu juga apa ya? Kalau aku lihat di sini memang orangnya itu karena orangnya pelin-pelan, terus lambat dalam bertindak ya. Banyak hal-hal dalam kehidupan dia itu nggak ada kemajuan yang stuck. Ya. Bahkan ya dalam kesempatan-kesempatan hidupnya juga aku lihat kayak hilang begitu saja. Dia terlalu lambat orangnya. Suka menunda-nunda. Sehingga banyak rencana-rencana yang dia sudah susun itu kayak banyak yang batal. Termasuk rencana dia terhadap kamu. Rencana apa? Pernikahan kah? Bertemu secara fisik kah? Atau apapun. Ya, itu kayak batal gitu. Ya, banyak urusan-urusan dia juga yang belum selesai. Ya karena banyak menunda-nunda kayak gitu. Ya, tapi orangnya juga nggak sabaran. Jadi entah gimana deh, kacau sih kehidupan dia ya kalau aku lihat di sini. Terus juga Eight of Wands reverse, berarti di sini kamu dengan dia itu sering sekali terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi ya. Karena aku lihat di sini mungkin dapat hasutan ya dari orang-orang terdekatnya dia, gampang mendengarkan omongan-omongan orang, termasuk mungkin selingkuhan ya, dia gampang dihasut sama selingkuhannya itu. Jadi kalau kamu ngomong apa, dia berpikirnya apa kayak gitu. Jadi salah tafsir gitu loh. Ya, ada satu kalimat kata-kata yang mungkin pernah kamu ucapkan itu karena dianya gampang terhasut ya kan, oleh orang-orang terdekatnya, entah teman, entah pacarnya dia yang lain, selingkuhannya atau keluarganya gitu. Ya udah salah tafsir gitu. Kamu ngomongnya A, dia berpikirnya Z kayak gitu. Ya akhirnya ya udah, kalian ini sering sekali miskomunikasi, sering sekali salah paham, sering sekali bertengkar kayak gitu. Ya, Death tuh. Berarti memang ada masalah yang mendarah daging sebenarnya di antara kalian ini. Apa yang mendarah daging? Salah satunya dia ini orang yang suka selingkuh, gitu kan? Terus itu orang yang gampang terhasut, gitu kan? Yes. Itu yang sudah mendarah daging. Terus itu juga kalian tuh sering bertengkar gitu. Ada aja situasi yang memanas gitu kan. Terus juga mungkin kamu orangnya emosian ya kan. Kalau ngomong mungkin keras, atau kamu itu orangnya keras gitu kan. Jadi ya karena ada death ini, ada situasi yang mungkin sudah mendarah daging.
Sehingga mau nggak mau kalian ini harus adanya transformasi, harus adanya perubahan, harus bisa melepaskan, ya harus adanya transisi. Melepaskan berarti itu artinya pengakhiran. Tapi pengakhiran ini bukan benar-benar berakhir, enggak. Tapi untuk membuat kalian kembali pada versi terbaru gitu loh. Ya, jadi memang harus melepaskan, harus diakhiri gitu. Harus adanya transformasi dulu, harus adanya perubahan secara besar-besaran. Mau nggak mau harus terjadi gitu. Karena gini ya, ternyata selama ini kamu ataupun dia selama ini tuh terlalu berpegang teguh pada hubungan yang sebenarnya udah nggak berjalan gitu ya. Jadi ya gimana mau berjalan, orang dianya punya selingkuhan, dianya punya yang lain gitu kan. Gimana hubungan kalian mau berkembang gitu. Ya, jadi kalian itu selama ini terlalu berpegang teguh pada hubungan yang sebenarnya udah nggak berjalan gitu ya. Gimana mau berjalan karena dia mungkin sering selingkuh terus, gimana ya hubungannya jadi stuck, selalu ada pertengkaran kan, seperti itu. Tapi kamu tetap aja selama ini tetap bertahan aja ya, maafin dia, terima dia lagi. Akhirnya ya hubungannya nggak kemana-mana karena ya udah dimaafin, nggak ada yang mau berubah gitu loh. Dianya nggak berubah, kamunya juga nggak ada ketegasan ya untuk berubah pada dirimu, untuk ya tegas juga gitu loh. Jadi udah hubungannya gitu-gitu doang. Sehingga aku lihat di sini kamu dan dia perlu membuat penyesuaian yang secara signifikan. Ini memang harus melepaskan kebiasaan atau kekhawatiran lama kalian di dalam hubungan kalian agar hubungan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Makanya di sini mau nggak mau, siap nggak siap, kalian itu harus dipisahkan agar dia melakukan perubahan dulu pada dirinya, kamu juga melakukan perubahan dulu pada diri kalian. Agar kedepannya itu kalian itu bisa memiliki karakter yang lebih baik gitu kan. Terus itu bisa saling menghargai, menghormati, ya. Terus itu aku lihat di sini agar kalian itu bisa terlepaslah dari situasi yang selalu menyiksa gitu. Ya kalian tahu sendiri lah ya, aku nggak perlu jelasin karena kalian sendiri yang merasakannya kan. Selama kamu bersama dia dengan sikap dia yang selalu seperti itu, emang kamu nggak tersiksa? Pasti tersiksa banget kan. Nah itu, jadi kamu dipisahkan dari dia ya agar kamu terlepas dari rasa tersiksanya bersama dia gitu. Jadi sebenarnya semesta itu mendukung kamu untuk berpisah. Ya udah loh, ini tuh semakin dijalani semakin sakit. Jadi udah dilepasin aja gitu. Sedangkan dia, aku lihat memang masih punya pemikiran bahwa dia masih menunda gitu untuk melepaskan kamu gitu. Walaupun memang saat ini nggak ada tindakan apapun, walaupun memang saat ini dia nggak ada action apapun, ya karena itu dari dulu kan kamu gitu. Kalau misalkan dia selingkuh, kamu mungkin diemin aja, mungkin kamu cukup marah, terus itu udah berakhir begitu saja, tidak kamu berikan ketegasan, tidak kamu gimana gitu kan. Terus itu ketika suatu saat dia datang lagi, kamu terima lagi, kamu maafin lagi. Ya jadi sekarang pun pemikiran dia seperti itu gitu. Walaupun mungkin saat ini ya dia sadar gitu, dia tahu bahwa ya dia udah keterlaluan banget sama kamu, sehingga mungkin kali ini amarah kamu itu memang sangat besar gitu. Jadi ya udah, makanya kayak dia terima amarah kamu yang mendiamkan dia ini gitu. Ya, jadi makanya di sini dia selalu memikirkan kamu, tapi menurut dia ini bukan waktu yang tepat bagi dia untuk bersama kamu atau memperjuangkan kamu lagi. Karena kamu di sini udah marah banget, dia tahu juga dia salah banget sama kamu. Gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aquarius, ada Scorpio. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya.
So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 23, 10, 16, 29, 26, 28, 3, 25, 22, 30, 4, 8, 13, 5, 14, 19, 27, 7, 11, 9, 21, 24, 21, 15, 17, 20, 12, dan 31. Kemudian apa nih? Bulan ya. Bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Mei, Januari, Februari, Juli, Oktober, September, November, Maret, Juni, dan Agustus. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio monyet, sio macan, sio anjing, sio kerbau, sio tikus, sio kambing, sio kelinci, sio babi, sio kuda, dan sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. TEQC DVP MW FXH UYSKIA ONGB. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.